Apakah kamu pernah membaca buku cerita imajinasi seperti Harry Potter yang ditulis J.K. Rowling atau Anak Rembulan yang ditulis Joko Lelono? Bagaimana kesan kamu setelah membaca cerita imajinasi tersebut? Tentunya akan sangat menyenangkan, bukan? Dalam cerita-cerita tersebut diungkapkan kejadian-kejadian yang aneh, peristiwa yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, dan hal-hal unik lainnya. Ya, cerita imajinasi memang membuat angan-angan kita terbang mengikuti imajinasi pengarangnya. Selain menyenangkan, cerita imajinasi juga menyajikan banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Oleh sebab itu, sering-seringlah membaca buku cerita imajinasi. Selain terhibur, kamu akan semakin kreatif. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks narasi, sesuai dengan kompetensi dasarnya yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Oh ya, kalian tahu apa itu teks narasi? Ya, teks narasi atau cerita imajinasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur, hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Rangkaian kejadian tersebut ditata secara sistematis, membentuk struktur cerita yang terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk mempelajari struktur teks narasi, kamu dapat membaca dan memahami isi teks narasi tersebut lebih dahulu. Misalnya cerita Harry Potter yang berkisah tentang seorang anak penyihir dengan segala permasalahan yang dihadapi bersama teman-temannya yang sesama penyihir. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah pesan tersirat seperti nasihat atau amanat yang ingin disampaikan penulis melalui karyanya. Dengan begitu, kamu dapat menggunakan berbagai informasi dalam teks cerita imajinasi untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memecahkan masalah hidupmu saat ini maupun kelak ketika dewasa tentunya. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi struktur teks cerita, kamu perlu mengetahui tiap bagian struktur tersebut. Setiap bagian struktur tersebut terdiri dari beberapa deskripsi yang dituangkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Berikut penjelasan mengenai bagian-bagian dari struktur teks cerita imajinasi. Pertama, ada bagian orientasi. Pada bagian ini ditandai dengan deskripsi pengenalan tokoh cerita, latar cerita, atau permasalahan cerita. Sedangkan pada bagian kedua terdapat komplikasi. Pada bagian ini ditandai dengan deskripsi munculnya masalah, peningkatan masalah, hingga ke puncak masalah. Adapun bagian yang terakhir pada teks cerita imajinasi yakni adanya resolusi. Bagian ini ditandai dengan deskripsi penurunan atau peleraian masalah hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Nah, kamu pasti penasaran kan bagaimana mengidentifikasi struktur teks cerita? Kalau begitu, mari kita berlatih menentukan bagian-bagian struktur teks cerita imajinasi dari sebuah cerita yang berjudul Aku Bukan Patung karya Hastarika Purwitasari berikut ini. Silakan perhatikan dengan saksama penggalan cerita berikut ini. Menurutmu kira-kira apa sih yang diceritakan dalam paragraf tersebut? Jika kita simak baik-baik, paragraf tersebut menjelaskan seorang tokoh yakni aku mengalami sesuatu yang membuat tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak, bahkan sekadar mengedipkan mata sekalipun. Tokoh aku tersebut menjelaskan keberadaannya yang sedang berada di tengah kolam ikan. Dalam hal ini menunjukkan adanya pengenalan latar tempat. Melalui tanda-tanda tersebut, dapatkah kamu menebak penggalan cerita tersebut termasuk ke dalam bagian apa dalam struktur teks narasi? Ya, tepat sekali. Sudah jelas, penggalan cerita ini merupakan bagian orientasi karena terdapat pengenalan tokoh dan latar tempat. Sekarang kita masuk ke penggalan cerita yang kedua. Dalam paragraf-paragraf yang tampak dapat dilihat bahwa tokoh aku mulai mengalami kegelisahan dan berupaya meminta pertolongan. Namun, karena tidak ada seseorang atau sesuatu apapun yang dapat menolongnya, tokoh aku pun berputus asa. Sampai-sampai merasa kesal kepada ikan koi yang dimintanya tolong. Jadi, melalui tanda-tanda tersebut, menurutmu penggalan cerita ini termasuk ke dalam bagian struktur teks narasi yang manakah? Ya, tepat sekali. Penggalan cerita ini merupakan komplikasi atau permasalahan dalam cerita yang dihadapi oleh tokoh.
Beralih pada penggalan cerita berikutnya. Berdasarkan apa yang tertulis, dapat dilihat tokoh aku seolah sedang merefleksi diri atas apa yang baru saja dialaminya. Tentunya dapat dipastikan bahwa paragraf ini menunjukkan bagian akhir dari cerita. Nah, melalui tanda-tanda tersebut, dapatkah kamu menentukan paragraf tersebut termasuk ke dalam bagian apa dalam struktur teks narasi? Ya, tentunya paragraf ini merupakan bagian resolusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh.